Terima kasih Anda masih bersama kami. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Tim Lanal Toli-Toli menggagalkan upaya penyelundupan pakaian bekas dari Malaysia. Polresta Palu menangkap 2 pengedar sabu-sabu dan menyita sejumlah barang bukti. Ratusan petani di Topogaro berunjuk rasa menolak rencana pembangunan pipanisasi oleh PT BTIIG. Ratusan petani yang tergabung dalam Gerakan Petani Indonesia Menggugat alias GAPIT berunjuk rasa di kantor PT BTIIG di Desa Topogaro, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali, Senin siang. Mereka menolak rencana pembangunan pipanisasi oleh pihak perusahaan di desa tersebut. Ratusan petani ini mendatangi kantor perusahaan PT Bausuo Industri Investment Group atau BTIIG yang beroperasi di Desa Topogaro. Mereka memprotes dan menolak rencana pihak perusahaan yang akan membangun intek air baku industri. Rencana ini dikhawatirkan akan mengganggu suplai air di bendungan irigasi Karaupa. Bendungan irigasi Karaupa selama ini menjadi sumber air utama petani bukan hanya di Desa Topogaro, tapi juga wilayah Kecamatan Bumi Raya dan Kecamatan Witaponda. Kedua kecamatan ini menjadi penyangga pangan Kabupaten Morowali. Debit air irigasi tersebut akan semakin berkurang dan tidak cukup mengairi sawah petani. Komitmen satu hal, kami minta adanya penandatanganan berkaitan dengan pembatalan rencana intek di Sungai Karaupa tersebut. Tidak ada tuntutan lain kecuali hanya satu, pembatalan tersebut. Kami minta pihak PTIG komitmen. Kenapa? Karena pada surat sebelumnya ada tanda tangan daripada pihak PTIG. Untuk itu kami minta itu dibatalkan. Untuk itu, masa GAPIT meminta kepada PT BTIIG untuk menghentikan dan membatalkan rencana pembangunan jalur pipa air baku dan bangunan intek di Sungai Karaupa menuju PT BTIIG. Menanggapi aksi tersebut, pihak perusahaan menerima sejumlah perwakilan pengunjuk rasa. Mereka berjanji akan melakukan audiens dengan masyarakat dan pihak perusahaan. Apa yang sudah diungkapkan oleh itu di dalam surat itu, maka itu akan berlaku. Usai mendengarkan penjelasan pihak perusahaan, massa pun akhirnya membubarkan diri. Ratusan massa mendapat pengawalan dari personil Polres Morowali. Abdul Haris Haryanto melaporkan dari Morowali. Adalah konsepnya, saudara-saudara diterima di kantor BTIG. Anggota Babin Kamtipmas, warga menyeberangi sungai. Fasilitas dan tenaga kesehatan di wilayah terpencil Kabupaten Tojo Una-Una masih terbatas. Akibatnya, masyarakat belum mendapatkan pelayanan kesehatan secara maksimal, seperti yang dialami warga Desa Kasiala, Kecamatan Ulubongka, Kabupaten Tojo Una-Una. Selama ini, warga Desa Kasiala kesulitan dalam pelayanan kesehatan maupun kebutuhan lainnya. Lokasi desa cukup terpencil dan hanya bisa dilalui kendaraan roda 2. Butuh waktu 7 jam perjalanan dan harus melewati jalan terjal serta sungai dengan menggunakan rakit. Kondisi ini mengundang keprihatinan berbagai pihak, termasuk aparat kepolisian. Sejumlah personil dari Polsek Ulubongka mendatangi Desa Kasiala dan memberikan pelayanan kesehatan gratis Sabtu hingga Minggu kemarin. Pelayanan berupa pemeriksaan tekanan darah dan kolesterol. Warga juga mendapatkan obat-obatan dan vitamin. Pelayanan dari rumah ke rumah ini agar warga langsung mendapatkan pelayanan. Mereka pun menyambut baik dan berterima kasih atas pelayanan kesehatan yang diberikan pihak kepolisian tersebut. Atas nama pemerintah Desa Kasiala menyampaikan terima kasih kepada Bapak Kapolres Tojo Una-Una dan kepada Bapak Kapolsek Kecamatan Ulubongka
yang telah melaksanakan pengobatan gratis untuk warga masyarakat Desa Kakial. Masyarakat merasa terbantu dengan layanan kesehatan di desa yang jarang tersentuh fasilitas medis tersebut. Selain memberikan pelayanan kesehatan gratis, pihak kepolisian juga memberikan himbauan kepada masyarakat agar selalu menjaga kesehatan dengan menerapkan pola hidup sehat serta rutin memeriksakan kesehatan. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Tojo Una-Una. Jangan lihat situ. Al Jazeera TV. Dunia jurnalistik khususnya media televisi saat ini belum banyak diminati mahasiswa maupun anak muda di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Padahal kebutuhan tenaga jurnalis cukup tinggi. Apalagi juga jumlah media massa di Sulawesi Tengah mengalami perkembangan pesat. Menyikapi kondisi tersebut, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Sastra Universitas Al-Khairat Palu menggelar pelatihan jurnalistik televisi tingkat mahasiswa sekota Palu. Kegiatan melibatkan 50 mahasiswa dari berbagai kampus ternama seperti Universitas Tadulako, Universitas Islam Negeri Datu Karama, dan Universitas Al-Khairat Palu. Pelatihan yang berlangsung di kampus Unisa Palu ini menghadirkan pemateri dari jurnalis televisi SCTV Palu Syamsuddin dan jurnalis TVRI Sulawesi Tengah Hendra. Adapun materi yang diberikan antara lain teknik reportase dan teknik dubbing suara berita televisi. Kegiatan ini bertujuan mengembangkan bakat dan kemampuan mahasiswa dalam bidang jurnalistik televisi dan diharapkan bisa menjadi jurnalis profesional. Ya, baik. Sebenarnya tujuan kegiatan dari pelatihan jurnalistik ini sebenarnya itu menggali minat bakat mahasiswa yang ada di Fakultas Sastra atau Universitas Al-Khairat, Universitas Tadulako, dan UIN Datu Karama. Nah, pelatihan ini juga dihadiri 50 peserta dari semua universitas. Dengan adanya pelatihan ini, maka diharapkan melahirkan jurnalis yang profesional dalam bidang yang digeluti. Pihak Universitas Al-Khairat Palu mengapresiasi pelatihan yang memberi banyak nilai positif tersebut. Selain memberi wawasan tentang ilmu jurnalistik televisi, sekaligus menjadi peluang bagi mahasiswa untuk menekuni profesi jurnalis. Dengan kegiatan ini akan lahir jurnalis-jurnalis yang profesional. Dari Universitas Al-Khairat, ada dari Universitas Tadulako, dan ada dari UIN Datu Karama. Para peserta pun bersemangat mengikuti pelatihan hingga tuntas. Mereka senang karena bisa mempraktikkan langsung teori yang diberikan oleh dosen di kampus. Mahasiswa berharap kegiatan serupa bisa dilakukan sehingga kemampuan ilmu jurnalistik semakin terasa. Julianus K. melaporkan dari Palu. Informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita di Berita Sulteng hari ini. Mewakili rekan kerja yang bertugas, saya Aling Talama mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas, sampai jumpa. Songgong Puasi, Tabe.